Pada 3.200 tahun yang lalu setelah peperangan yang panjang, Agamemnon ialah Raja Mycenae memaksa seluruh kerajaan Yunani untuk menjadi aliansinya, namun karena pihak kerajaan Tesali yang dipimpin oleh Triopas belum tunduk padanya, akhirnya kedua kerajaan tersebut melakukan pertemuan yang panas. Setelah bertemu, Triopas menyampaikan kalau dia tidak suka kalau Agamemnon berada di wilayahnya tanpa izin, namun Agamemnon kembali menawarkan kalau dia akan menarik semua pasukannya dari wilayah ini asal kerajaan milik Triopas mau berada di bawah perintahnya, dan karena tidak ingin ada pembantaian, Agamemnon meminta untuk menyelesaikannya dengan cara kuno, ialah masing-masing dari mereka mengeluarkan prajurit terbaik untuk berduel, dan jika Agamemnon menang, maka kerajaan Tisali akan berada di bawah perintahnya. Agrius! Achilles! Ya, karena Achilles tidak juga datang, akhirnya Agamemnon diberitahu kalau pesuruhnya sedang menjemput Achilles yang ternyata kalau dia baru saja bangun tidur sambil diberitahu kalau lawannya saat ini memiliki tubuh yang sangat besar. Dan dengan gagah beraninya, Achilles langsung meminta penantang selanjutnya, tapi karena tidak ada lagi, akhirnya Triopas menghampirinya dan meminta Achilles untuk memberitahu rajanya kalau pihak Tisali kini berada di bawah perintahnya, namun Achilles mengatakan kalau orang itu bukanlah rajanya. Sedangkan di daerah Greece, pihak Troy yang dipimpin oleh Pangeran Hektor bersama adiknya Paris sedang menikmati hari terakhir berkunjung mereka ke tempatnya Menelaus, ialah Raja Spartan sekaligus adiknya Agamemnon, karena mereka sudah menjalin aliansi, dan sebagai penghormatan perdamaian Menelaus mengajak Hektor dan Paris untuk bersulang bersama. Namun Helen, istrinya Menelaus, sangat tidak suka dengan kelakuan suaminya yang selalu bersama para wanita penghibur, sehingga dia pun kembali ke kamarnya. Ya, ternyata kalau selama ini mereka berdua sudah sering sehingga karena besok Paris akan pulang ke kerajaannya, dia pun menginginkan sekali lagi. Lalu setelah beradu mekanik, Helen pun sangat takut kalau besok dia harus menjalani hidupnya lagi dengan pria yang tidak dia cintai, sehingga karena Paris juga mencintainya, dia pun meminta agar Helen besok ikut bersamanya, meski resikonya sangat besar dan akan dikutuk oleh para dewa, tapi Paris pun akan berjuang demi cinta ini. Dan setelah itu, Hektor yang tahu kalau adiknya ada main dengan istri orang, dia pun memperingatkannya kalau sampai ketahuan, maka perdamaian yang diperjuangkan oleh ayah mereka selama ini akan hancur begitu saja. Lalu keesokan harinya saat mereka sudah berlayar jauh dari Spartan, akhirnya karena Paris tahu kalau kakaknya sangat sayang padanya, dia pun langsung menunjukkan sesuatu. Sedangkan di tempat Menelaus, dia pun sedang mencari keberadaan Helen, sehingga dia diberitahu kalau Helen tadi pagi kabur bersama Pangeran Paris, sehingga Menelaus meminta agar kapalnya dipersiapkan. The young prince, Paris. Dan di kapal, Hektor pun sangat marah karena hanya demi cintanya yang bodoh itu, kedamaian negerinya sendiri menjadi terancam, sehingga Paris akan bertanggung jawab untuk mengembalikan Helen ke Spartan. Namun Hektor yang tahu kalau hal itu akan membunuhnya, dia pun akhirnya dengan terpaksa menyuruh kapal ini untuk terus menuju ke Troya. Our ship, set sail!
Sedangkan Menelaus akhirnya dia pun mendatangi kakaknya yang sudah tahu tentang kabar kepergiannya Helen, di mana Menelaus menyatakan kalau dia tidak akan lagi beraliansi dengan kerajaan Troy dan dia juga menyesal karena selama ini tidak mendengarkan saran dari kakaknya sehingga saat ini Menelaus akan sepenuhnya mendukung kakaknya untuk menghancurkan kerajaan terkutuk itu. Will you go to war with me, brother? Lalu saat malam, Agamemnon diberitahu kalau kerajaan Troy belum pernah dikalahkan oleh siapapun dan Nestor menyarankan agar bisa memenangkan pertempuran ini dibutuhkan kekuatan sang demigod ialah Achilles bersama prajuritnya yang tentunya dia pun marah karena selama ini Achilles tidak bisa dikendalikan dan tidak menghormatinya. Namun Nestor menegaskan lagi kalau perang ini akan menjadi perang terhebat di dunia sehingga Agamemnon mengirimkan permintaan pada orang yang paling Achilles hormati. I always thought my brother's wife was a foolish woman. Keesokan harinya para pesuruh itu mendatangi Raja Odysseus yang paling dihormati oleh Achilles karena selain meminta untuk bertarung di sisi Agamemnon, dia juga disuruh untuk membujuk Achilles. Forgive us, King Odysseus. Sedangkan di tempat lain, Achilles pun sedang mengajak berlatih Patroclus ialah sepupunya agar kemampuan bertarungnya semakin tajam. Ya, karena Odysseus datang ke sana, Achilles pun mengenalkan sepupunya dan tahu kalau Agamemnon menyuruhnya. Akhirnya Odysseus berterus terang kalau Achilles diminta untuk berperang demi nama Yunani dan bukan nama Agamemnon karena menurutnya mereka berdua punya jalan masing-masing dan agar membuat Achilles semakin tertarik, dia pun memberitahu kalau pertempuran ini akan sangat besar karena mereka akan mengirimkan 1000 kapal pada Troya dan juga Achilles diminta untuk membuktikan apakah Hektor pangeran terhebat di sana bisa mengalahkannya. Sehingga keesokan harinya Achilles menemui Thetis ialah ibunya yang sudah mendengar kalau anaknya akan diajak untuk membantu perang tersebut, di mana walau harapannya adalah Achilles tetap tinggal di sini dan hidup berkeluarga, namun karena takdirnya adalah pergi ke sana, akhirnya dia diberitahu kalau namanya akan diingat selama ribuan tahun oleh semua orang, tapi dengan konsekuensi kalau ibunya tidak akan pernah bisa melihat anaknya lagi. Dan akhirnya 2 hari kemudian, Achilles pun ikut bersama ribuan armada kapal di sana. Sedangkan di Troy sendiri, Hektor dan Paris baru saja sampai di sana, namun karena Helen melihat kalau para warga seperti sedang mencibirnya, akhirnya dengan terpaksa dia pun harus menerima konsekuensi itu. Lalu sesampainya di istana, mereka pun disambut oleh ayahnya ialah Raja Priam dan saat diperkenalkan dengan Helen, dia pun memilih untuk bersikap baik agar tidak menyinggung Paris dan Helen di sana. I've heard rumors of your beauty. Come, you must be tired. Dan juga Androme ialah istrinya Hektor menyambutnya dengan hangat, ditambah Briseis sepupunya Hektor dan Paris yang kini sudah jadi pendoa di kuil Apollo ikut juga menyambut mereka. I thank the gods for Setelah itu Hektor dan ayahnya membahas tentang bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan Paris, namun Priam menolak untuk mengembalikan Helen karena dia melihat kalau kali ini Paris benar-benar sudah jatuh cinta dan Hektor memberitahu kalau Troy tidak akan bisa memenangkan peperangan ini, tapi karena Priam sangat religius, dia pun yakin kalau Dewa Apollo akan melindungi kerajaan ini. Lalu keesokan harinya, para prajurit Troy mulai membangun pertahanan di pantai karena semua orang di sana tidak tahu kalau bahaya akan segera datang. Ya, karena lonceng peringatan bahaya sudah dibunyikan, membuat semua orang pun jadi panik dan di lautan ribuan kapal prajurit Yunani baru saja terlihat.
Dan Agamemnon yang melihat kalau kapal milik Achilles berada terlalu depan, dia pun menganggapnya bodoh karena tidak mungkin Troy bisa ditaklukkan hanya dengan 50 orang saja, dan di kapal Achilles pun sedang melarang Patroclus ikut berperang karena saat ini dia masih belum siap. Lalu Hektor langsung memberi pidato pada prajuritnya untuk membakar semangat juang mereka semua. Dan juga Achilles melakukan hal yang sama, di mana bagi Achilles dia lebih penting berjuang dengan orang-orang di kapal ini dibandingkan dengan ribuan prajurit di belakang. The man wants to die. On my command! Melihat itu, Agamemnon pun tidak percaya kalau hanya dengan 50 orang Achilles memberikan dampak yang sangat besar di pertempuran ini, dan juga Ajax sang pemecah batu yang tidak mau kalah, dia pun langsung berburu-buru untuk menuju ke pantai. Dan Hektor yang baru sampai, dia pun menyuruh sebagian anak buahnya untuk melawan Ajax, sedangkan dia akan pergi ke kuil. Lalu saat Achilles melihat kalau Ajax sudah berada di dekatnya, dia pun langsung buru-buru menghabisi prajurit di sana agar tidak kalah. To the city! Back to the city! Setelah menang, Achilles membolehkan semua prajuritnya untuk mengambil apapun di dalam sana, yang tentunya membuat Eudorus mengatakan kalau Dewa Apollo akan marah, tapi... Dan akhirnya Hektor bersama pasukannya pun mulai mendekat, sehingga Achilles pun melakukan ini. Lalu Achilles yang mengetahui kalau dia adalah Pangeran Hektor, dia pun langsung memperkenalkan diri dan mengajaknya untuk keluar, di mana dia memberitahu kalau perang ini akan membuat namanya dikenang. Tapi karena anak buahnya pada datang, akhirnya Achilles meminta Hektor untuk segera pulang, dan dia memberitahu kalau penyebab peperangan ini adalah ulah adiknya yang suka merebut istri orang.
Setelah itu Achilles diberitahu kalau wanita tersebut sudah bersembunyi di dalam kuil. Dan saat siang harinya Achilles melihat kalau Agamemnon sedang diberikan penghargaan karena sudah merebut wilayah pantai dengan sangat mudah. Namun saat melihat Achilles ada di sana, raut wajahnya pun berubah dan langsung meminta semua orang untuk segera keluar. Dimana karena tahu kalau Achilles ingin namanya dikenang, Agamemnon pun menegaskan kalau nama yang akan dikenang dalam pertempuran ini hanyalah namanya saja karena seorang prajurit tidak layak mendapatkan hal tersebut dan juga dia akan membuat monumen tentang dirinya saja sehingga Agamemnon pun menunjukkan ini. Ya, hal itu tentunya membuat Achilles sangat marah, namun Briseis pun menghentikan pertikaian tersebut yang membuat Agamemnon sengaja mengatakan kalau wanita ini harus memandikannya malam ini sehingga Achilles yang masih menahan diri, dia pun hanya berharap dapat melihat mayatnya Agamemnon. Dan di kerajaan Troy semua orang di sana sedang melakukan upacara pemakaman untuk para prajurit yang gugur hari ini. Namun di dalam kastil mereka semua sedang meributkan tentang penyerangan tadi pagi akibat ketidakbijaksanaan seseorang, ditambah saat pendeta memberikan pertanda kalau besok pihak Troy akan menang yang membuat Hektor pun marah karena buktinya hari ini ada seseorang yang menodai kuil Apollo tapi dewa itu malah tidak turun dan menghukumnya sehingga Paris yang sudah tidak kuat dia pun akan bertanggung jawab dengan berduel besok pagi untuk memperebutkan Helen. Lalu setelah beres rapat, Paris pun berterus terang pada ayahnya kalau dia benar-benar mencintai Helen dan Priam pun setuju karena jika berperang demi cinta memang rasanya lebih masuk akal yang akhirnya dia pun memberikan pedang Troy pada Paris dengan harapan kalau besok dia akan menang. Carry it with you tomorrow. Sedangkan di kamar setelah Andromache mendengar cerita kalau hari ini suaminya melihat orang yang bisa melempar tombak seperti bukan manusia, tentunya membuat dia pun jadi sangat khawatir dan memohon agar Hektor berhenti ke medan perang. Namun karena Paris adalah adiknya, ditambah kalau semua orang selalu mengandalkannya, tentunya Hektor pun tidak bisa menuruti permintaan itu dan mereka pun muah. Tapi saat di luar, Hektor pun mengejar Helen yang akan kabur dengan alasan kalau Helen merasa sangat bersalah akan semua kejadian ini. Namun Hektor memberitahunya kalau Agamemnon sebenarnya mengincar kekuasaan dan jika Helen memaksakan untuk pergi ke sana, Hektor pun menjamin kalau semua hal itu akan percuma sehingga Hektor menyuruhnya untuk kembali bersama Paris. Dan keesokan paginya, Achilles memberitahu Eudorus agar semua pasukannya tidak ikut berperang sebelum Agamemnon mati dan juga Achilles memberitahu Patroclus alasannya karena dia tidak ingin menghabiskan hidupnya diperintah oleh orang yang bodoh. Helen, sit with me.
Lalu Menelaus langsung menghina mereka karena mengkhianati keramahan yang dia beri dengan mencuri istrinya. Namun seperti biasa, Agamemnon memberinya pilihan untuk mau bergabung di bawah perintahnya saat ini. Yang jelas hal itu langsung ditolak oleh Hektor, tapi Paris menawarkan solusi dengan mengajak Menelaus berduel untuk memperebutkan Helen, sehingga Agamemnon yang punya rencana lain dia pun memperbolehkan hal tersebut. Dan Paris yang ketakutan dia pun menitip pesan jika dia mati tolong katakan pada Helen kalau dia mencintainya. Namun Hektor menyuruhnya untuk fokus dan jangan memikirkan hal lain. Get up. Ya, karena kabur Menelaus pun marah dan menganggap kalau sikap itu sangat tidak terhormat, sehingga Agamemnon langsung memanfaatkan momen ini sebagai alasan untuk menyerang dan Pull back, you fool. Our men are too close to the walls. Get him in line! Back into line! lalu saat Hektor melihat Ajax yang mendominasi, dia pun langsung datang ke sana. Ya, karena mereka tidak bisa menembus pertahanan kerajaan Troy, akhirnya Odysseus memaksa Agamemnon untuk segera menarik pasukannya. Back to these shots! Retreat!
Dan juga Hector menyuruh pasukannya untuk berhenti mengejar karena saat ini mereka ada dalam jangkauan tembak dari pemanah pasukan musuh. Fall back in the line! Lalu setelah mereka semua kembali ke pantai, Agamemnon pun memimpin upacara pemakaman adiknya dan dia berjanji kalau kota itu akan menerima pembalasannya. Setelah itu mereka semua membahas kekalahan hari ini yang menghabiskan banyak sekali pasukan sehingga Odysseus meminta Agamemnon untuk berdamai dengan Achilles karena kemampuannya sebagai setengah dewa dapat memenangkan peperangan ini dengan mudah. Dan saat Agamemnon diminta untuk mengembalikan perempuan itu, dia pun mengatakan kalau wanita itu belum dia sentuh sama sekali dan saat ini sudah diserahkan ke prajurit sebagai hiburan. Trojan horse! You've been eating that for much longer. Lalu setelah Briseis diselamatkan, Achilles pun tetap berusaha untuk berbuat baik agar meyakinkannya kalau dia tidak seperti pria di luar sana, yang akhirnya membuat Briseis pun mau untuk berbicara kalau dia adalah bangsawan yang menjadi pendoa di kuil. Dan akhirnya Achilles memberitahu kalau para dewa itu sangat iri pada manusia karena mereka tidak bisa mati, yang membuat hidup mereka tidak jadi bermakna. I thought you were a dumb brute. Dan saat Achilles tertidur, Briseis pun mencoba untuk membunuhnya, tapi entah kenapa dia pun malah memandanginya terus, yang akhirnya mereka pun... Lalu keesokan harinya saat Achilles akan pulang dari sana, Odysseus pun mencoba memintanya untuk tetap membantu mereka di sini karena sebagai seorang raja pilihan untuk berkhianat pada Agamemnon sangat beresiko sekali sehingga Achilles menunda kepulangannya sehari lagi. Sedangkan di istana, pendeta itu memberi pertanda lagi kalau besok subuh adalah hari yang tepat untuk menghancurkan pasukan Yunani. Namun Hector yang tidak percaya dengan ramalan, dia pun tetap dipaksa oleh ayahnya untuk segera menyiapkan pasukan. Dan setelah semua pasukan Yunani kewalahan, Hector pun langsung mendekat bersama pasukannya. Tapi tiba-tiba Achilles ikut dalam perang yang membuat Odysseus pun tidak percaya.
Ya, semua orang pun kaget kalau Achilles dikalahkan dengan mudah dan saat Hector membuka helmnya ternyata kalau itu adalah Patroclus yang membuat Hector langsung membunuhnya agar dia tidak tersiksa. Back to the ships! Lalu setelah itu, Eudorus memanggil Achilles yang baru saja bangun tidur dan karena melihat kalau pasukannya baru pulang berperang, dia pun sangat marah karena mereka semua melanggar perintahnya sehingga Eudorus memberitahu kalau Patroclus sudah mencuri baju baja perang milik Achilles untuk mengelabui semua pasukan di sini dan berakhir tewas di tangan Hector yang membuat Achilles pun sangat emosi. He's dead, my lord. Where? Sedangkan di istana, Hector pun tiba-tiba mengajak istrinya ke jalan rahasia dan memberitahu rute untuk kabur karena tadi pagi Hector sudah membunuh orang yang masih muda dan merasa kalau ajal dan kehancuran kota sebentar lagi akan segera tiba. That boy's just saved this war for us. Lalu keesokan paginya setelah memakamkan sepupunya, Achilles pun langsung bersiap-siap, begitu juga dengan Hector yang sempat terlihat oleh istrinya, di mana Briseis yang tahu kalau dia akan bertarung dengan sepupunya. Briseis pun memohon agar Achilles tidak pergi ke sana, namun karena dendam sudah bergejolak, Achilles pun tidak mendengarkannya. No. Hector! Hector! Ya, karena Achilles terus memanggilnya, Hector pun langsung berpamitan pada semua orang di sana seakan-akan kalau hari ini adalah hari terakhirnya. Dan setelah mereka bertemu, Hector meminta agar yang kalah diperbolehkan mendapatkan pemakaman yang layak. Namun Achilles menolak hal itu dan dia membuka helmnya agar Hector tahu kalau siapa yang dia lawan saat ini. Tapi Achilles tidak membiarkan batu itu merebut kemenangannya sehingga dia pun menyuruhnya untuk cepat bangun.
Lalu di malam harinya, Briseis hanya bisa merenung karena sepupunya yang baik kini sudah tidak ada. Tapi tiba-tiba pria menyelinap ke tendanya Achilles yang tentunya membuat kaget. Dan alasan dia kesini adalah untuk meminta jasad anaknya kembali karena waktu itu Hector tidak tahu kalau yang dia bunuh bukanlah Achilles. Sehingga Hector menyudahi perang tersebut agar pihak Yunani bisa membuat pemakaman untuknya. Dan kini pria merasa kalau Hector juga berhak menerima hal yang sama. Sehingga Achilles yang kagum dengan keberaniannya, dia pun akan menyiapkan jasadnya Hector. Dan Achilles berjanji kalau dalam 12 hari tidak akan ada prajurit Yunani yang menyerang ke sana. Namun karena Briseis muncul, akhirnya Achilles pun memperbolehkannya untuk pulang dan dia meminta maaf untuk perlakuan kasarnya. Dan juga Achilles mengakui kalau Priam adalah raja yang lebih baik dari raja yang memimpin pasukan ini. Sehingga kabar pertemuan Achilles dan Priam pun terdengar oleh Agamemnon yang tentunya membuat dia sangat kesal. Lalu karena Odysseus tidak sengaja menemukan strategi untuk menyerang ke dalam, akhirnya dia menyuruh semua pasukan untuk bekerja, sedangkan Achilles langsung meminta maaf pada Eudorus karena seharusnya dia tidak memukulnya sehingga dia meminta Eudorus untuk memimpin pasukan untuk pulang ke rumah tanpa dirinya karena Achilles harus menghadapi takdirnya di sini. Dan 12 hari kemudian, Priam pun diberitahu kalau pasukan Yunani sudah tidak ada di pantai dan hanya ada patung kuda besar yang dianggap kalau itu adalah persembahan untuk Poseidon agar prajurit Yunani dapat pulang dengan selamat, sehingga Priam meminta agar patung itu dibawa ke dalam kota. Tapi di pantai ternyata... Lalu saat malam ternyata Odysseus dan Achilles bersembunyi di dalam patung kuda itu sehingga karena melihat keadaan sudah sepi mereka pun langsung menjalankan aksinya. Sedangkan Achilles dia berhasil menyelinap mendekati istana untuk mencari keberadaan Briseis yang sedang mencari Paris, sedangkan Andromache dan yang lainnya sedang membawa semua orang menuju ke jalan rahasia. Tapi karena Briseis terpisah dari Paris, dia pun akan kembali untuk mencarinya. Ya, karena Odysseus sudah sampai di depan gerbang kastil, akhirnya Paris pun ikut bergabung dengan regu yang menjaga di sana.
Tapi Paris disuruh untuk pergi karena keadaan di sini sudah tidak akan terselamatkan. Ditambah kalau di atas Priam berhasil ditusuk oleh Agamemnon yang mengatakan kalau semua orang di kota ini sangat berdosa. Nobody. Dan setelah itu Briseis berhasil ditemukan oleh Agamemnon yang ingin sekali merasakan tubuhnya, tapi ya, sehingga Achilles langsung menyelamatkannya dari para prajurit itu. Tapi karena Paris baru sampai di sana, akhirnya karena hal itu, Achilles langsung menenangkan Briseis dan menyuruhnya untuk segera pergi, di mana dengan luka sebanyak ini dirinya tidak akan bisa selamat, dan Achilles berterima kasih karena Briseis sudah memberikannya kedamaian. Akhirnya Odysseus pun harus memakamkan sahabatnya dan Paris bersama yang lainnya harus mencari rumah yang baru yang membuat cerita pun tamat.